Berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, pada hari ini saya ingin membahas terkait dengan minyak kilang yang ada di Indonesia, di mana pada saat ini sektor energi dan minyak telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara di seluruh dunia ini guys. Negara-negara yang memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya energi, khususnya minyak, memiliki pengaruh besar ya dalam geopolitik dan juga perekonomian global ini. Jadi pada waktu ini bersamaan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim juga semakin menjadi perhatian dunia, memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan sumber daya fosil seperti minyak yang ada di Indonesia ini. Jadi dalam konteks ini kan, sebagai salah satu negara dengan potensi besar produksi minyak dan gas di bumi ini, Indonesia menarik perhatian internasional ketika Presiden Jokowi ini secara resmi mempamerkan guys keberhasilan negaranya dalam menguasai sektor minyak di dunia. Jadi melalui upaya dan investasi yang kuat, Indonesia telah mampu mengembangkan dan mengoperasikan 5 kilang minyak, diantaranya satu yang diklaim sebagai yang tercanggih di dunia ini. Jadi prestasi ini tidak hanya menjadi sorotan dari perspektif ekonomi ya, tetapi juga memiliki implikasi politik dan strategis sebagai negara kepulauan yang strategis. Keberhasilan Indonesia dalam menguasai produksi minyak dan dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar global dan memperkuat posisi negara ini dalam panggung internasional guys. Tetapi di dalam keberhasilan ini kan, di tengah-tengah keberhasilan yang ada ini, tantangan dan pertanyaan baru pula muncul. Bagaimana Indonesia memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ini dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Bapak Jokowi mengurangkan dampak dalam lingkungan dari segi produksi minyak tanpa lagi mengimpor, kita cuma ekspor? Di Indonesia itu sekarang mengekspor pula minyak itu dan ataupun menggunakannya secara sendiri. Dan bagaimana kerjasama internasional akan mempengaruhi perubahan situasi ini? Yuk kita semak di dalam video ini daripada channel The Wanderer Indonesia ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh juga subscribe, like, share, dan komen juga. Jadi yuk kita semak dulu 5 kilang minyak yang paling besar dan ada yang tercanggih di video ini. Yuk kita semak sampai habis. Berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oke, ini channelnya guys, The Wanderer Indonesia. Kilang minyak Indonesia. Rupanya ada yang tercanggih ya. Pemerintahan Presiden Jokowi berambisi Indonesia bisa memiliki kilang baru. Namun Presiden Jokowi mengaku kesal karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak terrealisasi. Hal ini diperparah dengan adanya sejumlah insiden kebakaran di kilang-kilang milik Pertamina. Kita tahu bahwa ini juga sudah Pertamina sejak tahun 97-98 dibangun. Lamanya. Kemudian berhenti. Kemudian ini kita mulai lagi. Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal, bisa menghemat devisa itu 4,9 miliar US dolar. 4,9 miliar dolar. Dolar ini guys. Kalau rupiahnya kurang lebih 56 triliun. Ini triliun. merupakan substitusi
Karena setiap tahun kita impor. Padahal kita bisa buat sendiri. Tapi tidak kita lakukan. Ini yang sering saya sampaikan bolak-balik. Di dalam rapat-rapat terbatas, rapat paripurna, rapat dengan kepala daerah ini. Substitusi produk-produk impor ya ini. Salah satunya ada petrokimia. Sehingga Itu yang bagus Jokowi ini kan guys. Dia suka supaya setiap bahan mentah yang ada di Indonesia ini diolah sendiri di Indonesia. Tanpa perlu ekspor keluar. Dan juga mengurangkan untuk mengimport pula barangan daripada luar ke Indonesia. Macam contoh minyak ni kalau diekspor ataupun diolah sendiri di dalam negara itu, pasti kegunaannya itu meluas di negara tanpa mengimport lagi ke negara luar. Itu yang best. Kita lanjut guys. Kalau ini betul berproduksi maksimal yang namanya current account deficit, terasa kita akan menjadi jauh lebih baik. Salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun nggak rampung-rampung. Presiden pun merasa heran selama 34 tahun Indonesia tak pernah membangun kilang minyak. Padahal apabila kilang minyak dibangun, maka akan banyak komoditi turunan yang bisa dihasilkan. Salah satunya yaitu petrokimia yang tak perlu impor lagi. Sebab selama ini nilai impor petrokimia sebesar 323 triliun rupiah per tahun. Triliun. Bayangkan. Untuk itulah keseriusan Penjimatan Presiden Jokowi membangun kilang ini kalau dikawal langsung oleh Kapolri, Jaksa Agung, serta KPK untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Ia ingin proyek ini benar-benar terrealisasi dan juga meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nike Widiawati untuk serius mengawal pembangunan kilang minyak. Dari 5 yang ingin kita kerjakan, satu pun gak ada yang berjalan. Satu pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu. Karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Tegasnya itu. Setidaknya selama memimpin, Presiden Jokowi telah membangun 5 kilang raksasa dan mengembangkan kapasitas kilang-kilang yang sudah ada di Indonesia. Salah satu yang digadang-gadang akan menjadi kilang tercanggih di dunia adalah kilang minyak PT Pertamina di Tuban. Proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina di Tuban menelan dana 15 miliar US dollar hingga 16 miliar US dollar atau sekitar 225,37 triliun rupiah. Pembangunan tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Dirut PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan pembangunan kilang minyak di lahan seluas 900 hektar tersebut bakal memberi dampak besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai salah satu kilang tercanggih di dunia, kilang Pertamina Tuban memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300.000 barel per hari yang akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasolin dan diesel. Kilang Tuban juga akan menghasilkan 4 juta liter aftur per hari serta produksi petrokimia sebesar 4,25 juta ton per tahun. Selain itu, bahan bakar minyak yang dihasilkan akan bersifat ramah lingkungan.
perkembangan ataupun pembangunan kilang saat ini masih relevan untuk memenuhi kebutuhan demand daripada domestik. Memang benar bahwa dalam energi transisi itu bauran energi baik dari EBT, kemudian gas, kemudian elektrifikasi itu akan semakin meningkat dan juga penurunan penggunaan BBM akan menurun, tapi secara makro, secara nasional kebutuhan energi untuk NKRI ini adalah semakin naik ke depannya, masih semakin naik ke depan. Oke guys, ini antara pencapaian Indonesia yang sangat luar biasa dari segi pengeluaran minyak dengan pembinaan kilang-kilang oleh Bapak Jokowi ini. Saya menganggarkan bahwa Indonesia kalau sebelum ini mengimport minyak itu berjumlah 323 triliun ya, tetapi sekiranya minyak dibangunkan di kilang-kilang Indonesia sendiri dan digunakan di Indonesia, 333 triliun itu dapat dijimatkan dan digunakan untuk pembangunan di Indonesia. Dan sebenarnya pemberhentian import minyak ini akan memberikan dampak yang jelas untuk sistem pekerjaan di Indonesia itu menjadi banyak, peluang-peluang pekerjaan akan terlihat banyak ya, sebab ada 5 kilang itu memerlukan ribuan mungkin pekerja yang akan mengisi kekosongan dan menggunakan tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Jadi mana-mana yang pakar dalam aktivitas gas dan minyak ini bisa untuk bekerja dalam bidang. Inilah kebijakan Bapak Jokowi guys. Sebenarnya Indonesia ini maju di tangan Bapak Jokowi selama 2 periode ini sebenarnya dilihat jelas ya, bukan saja rakyat Indonesia, malahan kami di Malaysia ini melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini amat jelas daripada segi pidato-pidatonya itu. Ketika dia bercakap, ketika dia berpidato, dia akan melakukan tindakan yang sewajarnya. Dia bukan saja-saja bercakap, berpidato, tetapi dengan tindakan yang jelas, dengan kata-kata yang tegas dan dia buat. Itu yang terbaiknya Bapak Jokowi ini. Selama saya mengikuti mereaksi video-video beliau ini ya, memang apa yang dikatakan itu dia akan kotakan janjinya. Dan kalau tadi dalam pidatonya dia mengatakan mereka yang mengimport ini sahaja yang mendapat kesenangan, tetapi sebenarnya apabila dia membina kilang-kilang itu lebih ramai lagi yang akan dapat peluang pekerjaan sebenarnya ketimbang ya satu orang ini tadi yang mengimport ini. Itu saja yang kaya. Tetapi Bapak Jokowi melihat kepada keseluruhan pembangunan dan juga rakyat menerima manfaat daripada apa yang dia lakukan. Jadi saya ingat itu saja video pada kali ini, ulasan pandangan saya sendiri. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri ya terkait dengan apa yang dilakukan Bapak Jokowi memperkenalkan minyak sampailah kemajuan Indonesia ini dilihat di mata dunia itu. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.